Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah taala dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan membaca salah satu kitab yang ditulis oleh beliau Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafidhahullah ta'ala, yang berjudul Asyru Qawaid fi Tazkiyatin Nafs, 10 kaidah di dalam penyucian jiwa. Beliau hafidhahullah ta'ala di dalam mukadimahnya, setelah beliau memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dan bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menjelaskan kepada kita akan pentingnya tazkiyatun nafs, pentingnya penyucian jiwa. Ya, dengan menyebutkan beberapa ayat ya di dalam surat Asy-Syams. Ya, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10 ya. Beliau menyebutkan ayat tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kita lihat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syams, "Wasyamsi wa duhaha." Demi matahari dan cahayanya di pagi hari. Wal qamari idza talaha, dan bulan apabila mengiringinya. Wan nahari idza jallaha, dan siang apabila menampakkannya. Wal laili idza yaghshaha, dan malam apabila menutupinya. Wassama'i wa ma banaha, dan langit serta pembinaannya. Wal ardi wa ma tahaha, dan bumi serta penghamparannya. Wa nafsi wa ma sawaha, dan jiwa serta penyempurnaannya, yaitu ciptaannya. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Qad aflaha man zakkaha, sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu. Wa qad khaba man dassaha, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Dalam surat Asy-Syams ini ayat 1 sampai ayat yang ke-10, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan beberapa makhluk Allah Subhanahu wa taala yang besar, yang menunjukkan akan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan matahari, dengan bulan, dengan siang, dengan malam, dengan langit, dengan bumi, dengan jiwa, dengan makhluk-makhluk yang agung. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam sumpahnya? Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya, dan sungguh amat sangat merugi orang yang mengotori jiwanya. Kenapa orang-orang yang menyucikan jiwanya adalah orang-orang yang beruntung, sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat ini? Sebaliknya, orang yang mengotori jiwanya adalah orang yang merugi. Beliau hafidhahullah ta'ala menyebutkan salah satu perkataan Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Kata beliau, "Fannufusus syarifah", jiwa-jiwa yang mulia, la tarda minal asya'i illa bi'a'laha wa afdaliha wa ahmadiha wa aqibatan. Tidak akan rela dengan sesuatu kecuali sesuatu tersebut memiliki akibat hasil yang paling tinggi, yang paling afdal dan paling terpuji. Jadi jiwa-jiwa yang mulia ini tidak akan rela, tidak akan ridha kecuali dengan sesuatu yang akibatnya, efeknya itu adalah sesuatu yang tinggi,
sesuatu yang mulia, sesuatu yang terpuji, sesuatu yang utama. Wan nufusud dani'ah, sebaliknya jiwa-jiwa yang rendah, dia akan tahumu, mengitari kepada sesuatu yang rendahan-rendahan pula. Dia akan hinggap kepada sesuatu yang rendahan-rendahan, sebagaimana lalat hinggap kepada kotoran, mendekat kepada kotoran. Sehingga jiwa yang mulia, ya, jiwa yang tinggi tidak akan rela dengan kezaliman, dengan perbuatan-perbuatan keji, dengan dosa-dosa yang lainnya, mencuri, khianat, dan dosa-dosa yang lainnya. Adapun jiwa yang hina, ya, jiwa yang hina sebaliknya, ya, karena fa kullu nafsin tamilu ila ma yunasibuha wa yushakiluha. Setiap jiwa itu akan condong kepada sesuatu yang selaras dengannya, yang sama dengan jiwa tersebut. Jiwa yang baik akan condong kepada perbuatan-perbuatan yang baik. Ya. Jiwa yang buruk akan condong kepada perbuatan-perbuatan yang buruk. Ibarat sebuah teko, ya, kalau teko itu diisi dengan air yang jernih, maka ketika dituangkan, yang keluar pun air yang jernih. Sebaliknya kalau teko itu diisi dengan air yang penuh dengan kotoran, ya, air peceren misalnya, air got, yang keluar ya sama dengan apa yang ada di dalamnya, air got. Begitu juga dengan jiwa yang dimiliki oleh manusia. Jika dia adalah jiwa yang suci, jiwa yang bersih, maka kalimat-kalimat yang keluar lisannya adalah kalimat-kalimat yang mulia. Perbuatan-perbuatan yang dia lakukan adalah perbuatan-perbuatan yang mulia. Sebaliknya kalau jiwa itu kotor, maka yang keluar dari lisannya pun ucapan-ucapan yang buruk. Perbuatan dari seluruh anggota badannya juga demikian, mencerminkan apa yang ada dalam dirinya, mencerminkan bagaimana kondisi jiwanya. Sehingga qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang-orang yang menyucikan jiwanya, dan sungguh merugi orang-orang yang mengotori jiwanya. Lalu beliau Syekh Abdul Razak hafizahullah taala mengatakan, walamma kana tazkiyatun nafs bihadhil ahamiyah, tatkala penyucian jiwa itu memiliki urgensi demikian, wajib ala kulli muslimin nasihin li nafsihi ayyu'niya biha inayatan fa'iqatan. Wajib bagi setiap muslim yang menginginkan kebaikan untuk dirinya, untuk perhatian, ya, memiliki perhatian yang besar, memberi perhatian yang tinggi terhadap kesucian jiwa. Wa ayyujahida nafsahu fi hayatihi ala tahqiqi hadhil ghaya al-hamidah, dan memaksa dirinya di dalam kehidupannya ini untuk merealisasikan tujuan yang mulia ini. Tujuan yang mulia ini yaitu menyucikan jiwa. Agar apa? Liyufliha fi dunyahu wa ukhrahu. Agar dia mendapatkan kebahagiaan di dunianya dan akhiratnya. Dan dia merasakan kebahagiaan yang hakiki kelak di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini urgensi pentingnya tazkiyatun nafas, ya, yang dijelaskan oleh beliau, ya, Syekh Abdul Razak hafizahullah taala dalam muqaddimahnya. Dan dalam kitab ini beliau hafizahullah taala akan menyebutkan 10 kaidah, sebagaimana beliau katakan, wa sa'adkuru fi hadzal mukhtasar, dan akan saya sebutkan di ringkasan ini, karena memang kitabnya adalah ringkas, ya. Kitabnya ringkas, hanya 50 halaman, ya di sini. Ya, tapi faedahnya luar biasa. Baik, saya akan sebutkan di
ringkasan ini, ya, kitab yang ringkas ini Asyra Qawaid, 10 kaidah penting yang bisa membantu seorang muslim ya di dalam menyucikan jiwanya. Di dalam menyucikan jiwanya, membersihkan jiwanya dari segala sesuatu yang bisa mengotori jiwa. Lalu di akhir mukadimah beliau hafizahullah taala seperti biasa ya beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mendoakan kita semuanya. Ya, as'alullah ta'ala ayyuzakkiya nufusana. Aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menyucikan jiwa-jiwa kita. Amin. Wa yusliha a'malana, dan agar Allah Subhanahu wa taala memperbaiki amal-amal kita, perbuatan kita, meluruskan ya ucapan-ucapan kita. Ya, dan menunjukkan kepada kita perkara yang hak dan memberikan rezeki kepada kita untuk mengikuti yang hak tersebut, dan menunjukkan kepada kita akhlak yang mulia, perbuatan yang mulia, ya, dan memalingkan dari kita perbuatan-perbuatan yang buruk, akhlak yang buruk, perbuatan yang buruk, menjauhkan ya dari kita fitnah ya baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya, seperti biasa beliau hafizallahu taala selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di akhir muhadharah, di awal muhadharah beliau ya sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan ya kasih sayang beliau kepada kita, kepada kaum muslimin ya agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan-kebaikan kepada ya kaum muslimin, kepada kita semuanya. Nah,